Sabda TV. Jika orang yang tidak sholat jarang-jarang, apakah masuk kafir? Nah, ini terjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu statusnya kafir murtad dari agama Islam atau statusnya masih muslim? Mazhab Hambali itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang ini sudah murtad dari agama Islam, bukan muslim. Kalau dia melakukan, kalaupun dia melakukan itu karena apa? Malas. Berbeda loh, Pak. Orang yang tidak sholat itu ada dua keadaan loh, Pak. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Yang ini murtad dengan kesepakatan seluruh ulama, ijma, tanpa ada perselisihan. Yang diperselisihkan itu, kalau dia tidak sholat karena malas. Karena apa? Malas. Tapi dia meyakini bahwa sholat lima waktu itu wajib. Yakin dia. Tapi malas. Nah, yang ini yang diperselisihkan. Apakah pelakunya sudah murtad dari agama Islam atau belum? Imam Ahmad mengatakan sudah murtad. Dalilnya Imam Ahmad apa? Hadis. Al-ahdul ladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ini yang diraujikan oleh Syekh bin Baz, Utsaimin, bahkan ulama-ulama Saudi rata-rata merujikan pendapat ini. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka statusnya bukan muslim lagi, tapi kafir. Atas pendapat ini, Pak, Indonesia bukan mayoritas muslim, Pak. Mayoritas orang Indonesia muslimnya banyak yang nggak sholat. Sedangkan pendapat jumhur ulama, siapa aja? Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas masih muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa apa? Besar. Berdasarkan hadis, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, Allah tidak punya janji untuk memasukkan dia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah azab dia. Nah, lafaz ini yang dijadikan hujah oleh jumhur. Karena kata-kata jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah azab dia. Ini untuk pelaku dosa besar. Paham tidak? Namun lafaz ini didoifkan oleh Imam Ahmad dan Madzhab Hambali. Bahwa lafaz yang sahih itu adalah siapa yang tidak menjaga sholatnya, kana ma fi yaumal qiyamah ma'a Fir'aun, Qarun, wa Haman. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Tuh, ngeri benar, Pak. Ngumpulnya sama Fir'aun, Qarun, sama Haman. Bayangkan, orang yang meninggalkan sholat itu. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita melihat secara dalil-dalil kekuatannya sih, saya lihat lebih kuat pendapat Madzhab Hambali dalam masalah ini. Bahkan itu pendapat mayoritas sahabat. Namun ada pendapat yang ketiga sebetulnya, Pak. Yaitu dibedakan antara orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali saja dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Artinya nggak sholat sama sekali. Adapun yang meninggalkan sholatnya sekali-kali saja, dia masih disebut masih sholat. Masih apa? Sholat. Yang seperti ini belum dikafirkan. Adapun yang nggak mau sholat sama sekali, maka ini yang dikafirkan. Dan saya condong kepada pendapat yang ketiga ini, Pak. Jam'an bainal adillah. Karena lebih mengkompromikan semua dalil, Pak. Orang nggak mau sujud sama Allah sama sekali, nggak mau sujud sama Allah. Itu kan lebih berat dari iblis, Pak. Iblis itu nggak mau sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Sama Allah masih mau. Cuma sama Nabi Adam nggak mau. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Dengki dia.
Sombong. Saya kan dari api, dia dari tanah. Harusnya dia dong sujud sama saya. Nah ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Ini sombongnya kebangetan, Mas. Lebih sombong dari iblis ini. Pernah tuh Pak, saya punya teman, dia seorang kontraktor. Dia punya pekerja rata-rata kuli bangunan. Kuli bangunan banyak Pak, rata-rata nggak pada sholat tuh Pak. Saya bilang ke teman, Pak, Bapak tanggung jawab loh. Itu anak-anak buah Bapak nggak pada sholat. Udah saya nasihatin Pak Ustadz. Sampai saya bilang begini, kalau kamu tidak sholat saya pecat loh. Jawabnya apa? Mending dipecat Pak daripada sholat. La ilaha illallah. Ketika diancam, kamu nggak takut neraka? Apa kata dia? Di neraka banyak cewek cantik Pak. Subhanallah. Saking gak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini saya tidak ragu, ini orang bukan muslim, ya. Dan tidak mungkin dia tidak tahu itu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Orang dia setiap hari dengerin azan kok. Wajibnya sholat 5 waktu itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Semua muslim tahu bahwa sholat 5 waktu itu apa? Wajib.